Kalian mau yang asik, mau yang greget, cuma ada di hari Jumat. Di mana? Di Masih Podcast every Friday. Oke, jadi hari ini kita udah kedatangan narasumber kita yang spesial nih, Hidayat. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Mulai dari Hidayat dulu aja kali ya. Semuanya, nama saya Muhammad Nurdin Sastra, biasa juga dipanggil Adi. Saya mahasiswa semester 5 di Sistem Informasi. Oke, halo semuanya, nama aku Vidya Rati Dewi dari semester 7 dan dari Prodi Sistem Informasi. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Pak Kusnadi, yaitu selaku dosen dari Prodi Informatika. Itu lebih jelasnya Pak Kusnadi bisa berkenalan sendiri. Oke. Iya. Terima kasih banyak waktunya sudah mengundang saya di podcast yang digubernuri menjadi reguler ya di Himasi. Itu ya salah satu kegiatan positif ya untuk kegiatan di Hima. Oke, saya Kusnadi mungkin sebagian besar sudah tahu ya. Saya dipercaya di TI dan juga di PKV seperti itu. Berarti dua Ya, sebentar situ. Oke, gimana? Pengen dulu ya. Nah, itu teman-teman profil singkat dari Pak Kus nih. Ini panggilan akrab kita yaitu Pak Kus. Bagus, gitu. Oke nih. Nah, tema hari ini kita bakal ngebahas apa sih nih, Adi? Kayaknya seru deh. Iya, untuk hari ini masih sama seperti minggu kemarin karena tema itu khusus untuk teknologi informasi. Termasuk dengan Pak Kusnadi juga. Dan untuk tema hari ini kita akan membahas tren teknologi yang bisa diterima oleh kampus komputer. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaannya nih Pak, ini secara luasnya dulu deh pengertian umum. Perkembangan dan tren teknologi itu seperti apa sih Pak untuk saat ini? Oke, bisa langsung ya? Ya, boleh dong. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai tren ya, tren teknologi itu seperti apa? Ya mungkin kita sama-sama tahu ya, yang namanya teknologi itu dinamis, gitu. Artinya selalu berubah, yang berubah dalam artian semakin terbarukan dan semakin kesini semakin canggih, gitu. Dan kita mungkin kita juga tahu ya sekarang ini kalau kita bicara mengenai perkembangan tren teknologi ini kita sedikitnya berada di IR ya 4.0 atau revolusi industri 4.0 gitu ya. Nah, artinya di situ menjadi perubahan besar ya, terjadi perubahan besar terkait dengan teknologi ini dan itu mempengaruhi dari macam sektor, berbagai macam sektor khususnya misalkan di industri, gitu, di kantor dan sebagainya. Pasti dari semua aspek kehidupan pasti terimbas. Dan dari revolusi industri 4.0 ini salah satu yang paling dikenal imbasnya itu adalah disruption ya. Disruption gitu, atau bisa dibilang di 4.0 ini ada namanya disruption era gitu. Dalam era apa sih disruption yang mungkin sebenarnya sudah tahu lah ya gitu. Jadi sini dampaknya dari teknologi informasi 4.0 ini ya semua ada disrupsi harus mau nggak mau akan tergerus begitu. Ya semuanya udah tahu ya. Semakin kesini kan beberapa perangkat pasti nggak reliable lagi untuk bisa dipakai gitu ya. Nah itu salah satu ciri khas dari teknologi itu ya, selalu dinamis bergerak gitu dan selalu mengikuti. Ya artinya tantangan kita terkait dengan itu ya harus mau nggak mau mengikuti. Gitu. Suka nggak suka ya harus selalu mengikuti agar selalu beradaptasi agar bisa tidak ketinggalan. Kalau nggak mau tergerus, kalau nggak mau terdisrupt gitu. Ya, itu tantangan besar. Nah khususnya di kehidupan kampus, khususnya kampus kita ini kan lebih ke teknologi gitu ya. Ya mau nggak mau semua stakeholder dalam hal ini baik dari kampus, dari dosen, pemangku kebijakan maupun mahasiswa juga harus mau nggak mau harus beradaptasi dengan hal tersebut. Oke, jadi kalau kita lihat di revolusi industri ini beberapa kalau kita kaitkan apa sih yang di tahun ini gitu yang paling kelihatan gitu ya. Ya mungkin ini sudah dengar ada istilah ada namanya yang paling banyak mengurus hal lingkungan Pak ya? Iya, betul. Gitu kan dari semua ini ya, khususnya di bidang industri ya. Di industri ini kan ya ini kan sudah masuk nih di
di situ mungkin terjadi otomatisasi khususnya di mesin gitu ya. Ya, artinya di situ pasti ada yang terkorbankan dengan SDM dan ini manusianya sebagai apa namanya tenaga ini. Ya betul. Karena tergantikan semua kan. Iya, mungkin contoh dari yang Bapak jelasin ini karena tren teknologi itu salah satunya mungkin pabrik ya Pak. Kan dulu banyak banget pabrik itu yang bekerja gitu ya Pak. Karena semakin canggihnya teknologi akhirnya pabrik pun banyak menggunakan mesin-mesin ya Pak sekarang. Iya betul, itu yang kelihatan. Salah satu di perbankan juga mungkin sudah kelihatan kan ya semua mesin biasa kita kalau nabung ada teller sekarang setor mau ngambil mesin ya begitu kan. Kemudian dan banyak sekali dan itu pasti ngomongnya kita harus beradaptasi termasuk di IoT ya. Turunan dari itu banyak kan ada IoT dan sebagainya itu nanti mungkin ditanya saja cukup banyak ya nanti yang bahas itu. Kalau itu ya IoT itu Internet of Things gitu ya. Internet of Things ya itu salah satu dari cabang ilmu AI tadi gitu kesemuatan. Ya IoT ya balik lagi di sini otomatis tadi gitu. Kalau di sini kita lihat kalau lebih kelihatannya di industri gitu, di mana pabrik sekarang sudah memanfaatkan robot gitu. Ya, nah itu sudah berjalan di sana gitu. Juga kalau di pabrik mungkin kalau di rumah yang sering bersebut dengan kita ya IoT ini kan Internet of Things gitu ya. Apa sih yang dilakukan dengan internet itu? Apa yang bisa dilakukan internet itu untuk bisa mengkoneksikan semua perangkat-perangkat? Ya contohnya kayak misalnya kelihatan ada yang namanya automation. Kita nggak bisa sudah sangat kita tahu gitu ya. Itu biasanya kalau makin rumah nggak perlu harus dari langsung, tapi dari jauh kita bisa langsung. Nah itu sebagai gambaran saja artinya dengan teknologi internet itu sekarang sudah nggak terbatas ruang dan waktu. Jadi dimanapun kapanpun kita bisa monitoring, kita bisa controlling gitu dengan perangkat yang namanya internet tadi. Nah, apalagi sekarang sudah semakin cepat benar nggak? Iya betul. Ya kan yang tadi teknologi dari 4G sekarang berubah menjadi 5G banyak. Semakin cepat pasti segala platform dan sebagainya peripheral yang terkait dengan internet itu dengan menggunakan yang pasti fitur utama yang tidak menggunakan internet ya pasti sangat terbantukan. Jadi sudah nggak jadi kendala lagi, justru itu merupakan fasilitas yang nanti kemungkinan besar akan bermanfaat sekali dan sudah nggak ada lagi permasalahan terkait dengan konektivitas. Keren banget sih ya dengan perkembangan teknologi ini. Selanjutnya nih Hidayat ada yang ini nggak nih? Coba mungkin tadi sudah disebutkan itu ada banyak sekali teknologi yang digunakan di perusahaan, di pabrik atau manapun. Mungkin dari banyaknya teknologi itu ada nggak sih Pak yang sekiranya ini bisa diserap sama kampus mungkin dipelajari sama mahasiswa gitu? Masuk ke kurikulum semua. Iya, betul ya, terima kasih. Pertanyaannya yang bagus sekali. Ya itu karena kita kan sekarang ada di sekitar kampus kita di kampus atau di dalam pendidikan gitu ya. Artinya apa sih yang harus kita persiapkan tadi gitu khususnya dari mahasiswa gitu ya. Ya dari kita sini sebagai pemangku kebijakan terkait dengan pelaksanaan pendidikan itu seperti apa ya, artinya kita harus persiapkan nanti bagaimana mempersiapkan calon-calon lulusan ini pada saat nanti lulus itu bisa beradaptasi dengan hal-hal ini begitu. Jadi kompetensinya itu sesuai yang ada Betul. di sana. Kompetensinya harus disesuaikan dengan industri. Sekarang yang saya sedang rancang, yang sedang berjalan yang semester ini juga itu sudah mengadopsi terbaruan gitu yang secara tren yang terjadi sekarang ini apa gitu, yaitu agar dengan tujuan supaya nanti lulusan itu bisa link and match gitu. Artinya itu juga artinya nanti bisa apa yang dibutuhkan oleh industri ini sudah didapatkan oleh si mahasiswa pada saat di bangku perkuliahan. Maka tadi sudah mulai mengadopsi yang sesuai di kota Pak. Contohnya Pak, apa yang sudah diterapkan Bapak? Ini baru mulai gitu ya, tapi maksudnya dari tahap sekarang yang baru dilakukan ya artinya kita mau mapping dulu gitu kebutuhan industri sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh alumni khususnya di bidang IT dan
mungkin di sektor visual gitu ya, di bidang sana itu yang relevan sekarang atau apa, nah itu yang masih dilaksanakan gitu ya, mempersiapkan materi dan sebagainya, dan mereka sedang melakukan itu. Dan nanti untuk bisa yang kelihatannya nanti ada namanya case tadi, ada magang begitu kan, ada magang, nanti magang ini pasti kan pasti mau nggak mau nanti si mahasiswa akan coba terjun gitu ya, ke industri, merasakan langsung gitu, trennya seperti apa sih gitu ya, untuk tren yang sekarang ini khususnya yang bisa mereka lakukan, yang mereka khususnya di industri butuh atau apa. Nah mungkin mereka bisa sedikit banyaknya menambah wawasan apa yang menambah terus apa yang sudah didapat di kampus dengan realnya sekitar industri. Begitu sih. Jadi benar-benar program yang sedang dicanangkan ini ya Pak, yang sedang dicanangkan ini benar-benar mempersiapkan lulusan agar ilmu-ilmu yang sudah mereka pelajari itu benar-benar terserap ya Pak di industri. Iya itu pastikan seperti itu, karena untuk yang sekarang ini benar-benar dilihat outcome based education gitu. Outcome based education ini apa? Yang harus kita siapkan adalah lulusannya. Lulusannya benar-benar lulusan yang sudah menguasai apa yang dibutuhkan di industri begitu. Siap bersaing juga bersama. Nah itu pasti. Kalau kita nggak menggrab gitu ya, melihat tren yang sekarang ini apa, ya pasti kita ketinggalan gitu. Jangan kita tahu yang tren yang sedang dibutuhkan itu seperti ini, dan kalau kita diam, nggak dinamis, ketinggalan gitu. Itu yang kita sedang lakukan. Terus Berarti langkah tersebut itu merupakan salah satu langkah kampus ya Pak untuk mengikuti perkembangan tren teknologi sekarang nih Pak? Iya itu salah satunya gitu kan, termasuk ya menyiapkan kurikulum dan sebagainya. Nanti pada saat pelaksanaan juga kayak tadi ya, kayak magang beberapa ini terus monitoring. Jadi ada beberapa feedback kan pada saat pelaksanaan, apakah ini sudah berhasil dilaksanakan atau misalnya kurang, dan tapi nanti ada beberapa evaluasi dan sebagainya. Perbaikan itu paling ya. Oke. Selanjutnya Pak, ada nggak sih Pak dampak dari perkembangan teknologi tersebut nih Pak untuk perkuliahan? Perkuliahan yang sedang berjalan. Beda pada yang baru yang harus dilakukan mungkin akan ada Oke. Dampaknya ya? Iya. Dampaknya ya pasti berdampak positif ya, saya kira. Nggak artinya keterbaruan itu nggak mungkin pasti nggak ada perubahan yang baik gitu, pasti mengarah ke perubahan yang baik maksudnya gitu ya, pasti lebih baik. Artinya tadi saya bilang ini segala sesuatu pasti dibutuhkan dari tekannya dan industri itu yang harus dilakukan mahasiswa. Gitu sih. Ya tadi kan saya bilang apa ya, langkah awalnya itu mapping dulu pada dua. Iya. Untuk dosen dan kursus ini kan pasti sudah melakukan rencana untuk masing-masing sendiri mungkin apa ada perlu apa ya yang disiapkan dulu. Ya persiapannya mungkin itu Pak, kita sebagai mahasiswa. Oke, yang dipersiapkan mahasiswa ya. Ya pasti gitu, yang pertama pasti dia karena mahasiswa ya pasti kan dia butuh asupan materi yang pasti diawali dengan dari sisi bangku perkuliahan gitu, artinya dari sisi dosen gitu yang memberi materi nanti jadi bekal mereka untuk bisa terjun pada saat dia lulus gitu. Dan selain itu juga sedikit banyaknya ada simulasi gitu, misalkan simulasi kan kita ada yang namanya nanti selain tadi ada magang juga pasti kan ada project gitu ya, ada project, kemudian ada final akhir gitu atau skripsi. Nah itu sebenarnya sebagai tolak ukur begitu, ukur apa yang mereka buat itu sebenarnya nanti yang skill kemampuan itu sebenarnya dari situ begitu. Dan pastinya dari skill tersebut mengikuti peta penelitian dari prodi masing-masing gitu ya, dalam ini misalnya teknik dan IKP misalkan itu nanti pasti pada saat penerapan, pada saat nanti ada kebutuhan di kampus itu pasti sedikit banyaknya nggak begitu jauh dari apa yang mereka ambil dari tema-tema yang misalkan dari project maupun dari skripsi yang mereka ambil. Jadi benar-benar melatih skill gitu. hebat mahasiswa. Jadi benar-benar mereka siap gitu maksudnya. Itu sih paling yang harus disiapkan. Ya.
Wow, Oke. berarti memang dampak dari perkembangan teknologi ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Kus, dampaknya itu adalah positif, artinya lebih baik lagi untuk kita mahasiswa. Mungkin dari kita mahasiswa nih mungkin ya Pak, berpikiran, aduh teknologi semakin canggih gitu tuh, kayak otomatis persaingan di dunia kerja pun semakin meningkat ya Pak. Betul. Jadi mungkin Pak Kus bisa nih gitu menjelasin gimana sih kayak cara mengantisipasi gitu terjadi hal tersebut, apa sih yang harus dilakukan kita nih? Yes, ya. Oke, jadi banyak sebenarnya banyak alternatif gitu ya. Kalau sekarang gitu ya, di zaman yang tadi ya, revolusi 4.0 ini sebenarnya nggak perlu kita dipikir kita masing-masing pada saat itu kita harus bekerja. Iya. Benar nggak? Iya betul. Dikasih kita apa? Tapi nggak seperti itu sekarang. Tapi yang sekarang itu yang harus diterapkan gitu di masing-masing. Kita jangan mindset kita bekerja, tapi menciptakan lapangan kerja, begitu. Benar nggak sih? Betul. Nah, kita akan arahkan gitu ya. Arahkan bagaimana sih mahasiswa ini juga bisa mempunyai opsi lain gitu. Berbekal skill dan kemampuan yang kita miliki di bidang teknologi ini, ya dia bisa membuka peluang di bidang teknopreneur gitu ya. Yang lebih luas lagi ya. Artinya gini bayangin, kalau misalnya semua orang bekerja semuanya habis lapangan kerja. Iya. Tapi kalau misalkan satu kampus gitu ya, tapi misalkan gitu, setengahnya itu mengambil jalur teknopreneur, nanti sudah berusaha khususnya di bidang IT, dia bikin startup gitu ya, yang sesuai dengan core-nya dia masing-masing. Nah itu yang kita harapkan seperti itu, dia membuka peluang menjadi seorang entrepreneur muda gitu yang membuka peluang orang bisa kerja di dia gitu. Apalagi zaman sekarang gitu ya, di masa pandemi gitu ya, tren teknologi itu sedang jadi prima dona. Hype-hype-nya gitu ya, Hype banget. Itu sedang tren-trennya gitu kan di zaman pandemi, di mana seorang nggak boleh bersosialisasi gitu ya. Untuk transaksi itu juga harus jaga jarak dan sebagainya. Benar-benar dibatasi ya Pak. Itu peran teknologi hadir di situ. Nah, kita orang-orang teknologi harusnya bisa menangkap itu, menangkap peluang itu untuk bisa memberi solusi terkait dengan situasi yang terjadi sekarang. Makanya kita sebagai warga teknologi lah gitu ya, warga IT misalkan di beberapa hal ini ya bisa mengambil peluang itu harusnya gitu. Apa yang bisa kita kembangkan? Salah satunya jadi kewirausahaan muda menjadi entrepreneur. Bayangkan sekarang ya platform gitu ya sudah banyak gitu ya, kita bisa pakai ya kan, kita bisa manfaatkan di mana kita niatnya dan beberapa skill yang kita punya dengan fasilitas yang sudah ada ya tadi ya internet sudah bagus, sudah cepat gitu kan, lain sebagainya itu ada di mana kita bisa memanfaatkan peluang tersebut. Begitu sih paling ya. Bapak, Ya. sebenarnya sekarang menurut Bapak tuh teknologi yang kira-kira paling ideal atau harus sangat dibutuhkan buat mahasiswa untuk bisa kira-kira menurut Bapak teknologi yang seperti apa? Oke, yang pasti kayak karena kita bidang di IT gitu kan, nanti ya artinya kita harus kuasain toolsnya untuk bisa kesana gitu ya. Artinya kalau kita bisa ya kita harus jago, harus bisa begitu, kemudian paham tools kayak misalkan apa nih, pemrograman khususnya pemrograman apa aja yang harus kita kuasai. Kalau dari saya sendiri di TI itu ya semua harus dikuasai oleh mahasiswa. Multi platform gitu ya, baik dari desktop gitu ya, kemudian dari sisi webnya, kemudian dari sisi mobile. Nah itu yang paling penting, mobile. Benar kan? Sekarang semua pasti mobile. Udah mobile. Betul. Tapi tetap web juga harus dikuasai, desktop pun harus jadi. Tapi gini, maksudnya semua pilihan ada gitu. Karena kalau misalnya mereka kasih semua, tinggal mau pakai apa dia bisa. Dia mau pakai mobile yang bisa gitu. Tapi gini, mobile kan bisa sebagai front end misalkan. Back end-nya gimana? Ya web juga kan. Back end juga harus bisa. Jadi semua itu yang bilang tadi yang misalkan ya toolsnya itu udah harus kita kuasain. Nah di sini jadi sebetulnya harus yang dikasih seperti itu. Jadi semua diberi agar mampu bisa bersaing dan membuat. Platform itu bukan cuma satu atau dua masuk. Iya betul. Nah pemilihan terkait dari tools tadi kan tinggal bahasa pemrogramannya apa begitu kan. Kalau kita bicara pemrograman ya pasti front-end itu juga
pasti mengikuti trennya gitu. Jadi nggak serta-merta semua tren bahasa pemrograman yang dipakai itu masih yang lama misalnya, tetap ini harus mengikuti gitu. Trennya sekarang tuh apa sih bahasa pemrogramannya? Bahasanya banyak sekali. Kalau misalnya kita dengan bahasa pemrograman kita juga nggak dinamis gitu ya, nggak updating gitu ya dengan tren yang sekarang. Contohnya kayak misalnya kita di loker nih, lowongan pekerjaan, kita bisa lihat kan deskripsi, requirementnya dari persyaratannya kan, skill apa yang harus mereka kuasai, ya kan, back end atau front endnya aja atau full stacknya aja, ya kan. Kemudian bahasa pemrograman yang harus dikuasai apa, itu tertera di situ dan itu terbaru begitu kan. Dan gampang saja sebenarnya kita sebagai akademisi ya di sini bisa melihat gitu ya macam-macam bahasa ini yang mereka butuhkan itu sebenarnya. Nah, itu yang harus kita kasih ke mahasiswa dan mereka mahasiswa pun juga harus tahu gitu, paham. Nah, jadi gini, si mahasiswa juga harus paham, nggak bisa tahu harus melihat dari kamu kan gini gitu ya, dapat ini. Nah, kayak menurut dia kurang. Bayangkan sekarang semua itu source banyak gitu, nggak hanya satu source. Dan hal ini cuma dari dosen saja misalkan. Sekarang banyak banget kan, gitu kan. Dari YouTube, wah itu luar biasa kan. Tutorialnya. Bisa, apalagi sekarang udah orang berlomba-lomba ada di rumah gitu, apalagi sekarang sudah banyak channel-channel yang bagus-bagus gitu kan, tutorialnya kan. Nah, kita bisa manfaatin itu gimana kitanya gitu, mau enggak gitu. Kalau kita gitu ya artinya ya that's it, nggak mau apa-apa. Tapi kalau kita yang mau dan mau susah gitu, mau capek, tapi tujuannya untuk yang lebih baik ya pasti itu. Jangan yang fokus cuma dari kampus aja. Iya gitu. Kita lihat bikin seminar, kita webinar dan sebagainya kan, apapun itu. Yang namanya mahasiswa yang harus aktif. Jadi jangan cuma apalagi lo udah santai gitu, udah dari kampus kuliah selesai. Harusnya sih nggak segitu. Dia harus improve gitu kan. Apa yang dikasih dia harus dimodifikasi lagi gitu. Tapi dia kan paling rajin kalau saya lihat di ini kan, lalu tanya gitu. Kalau yang lain saya lihat segitu aja, tapi kalau dia kan nggak mau gitu. Itu salah-satu yang mahasiswa kayak gitu. Kecil aja dosennya, dan dosen senang kayak gitu. Jadi jangan beranggapan wah ini justru senangnya seperti itu gitu. Jadi effortnya besar gitu untuk bisa maju itu kelihatan dari mahasiswa. Segini dia mereka lebih. Itu sih kalau di panjang ya. Ya kan mungkin karena statusnya itu juga udah bukan siswa lagi nih Pak, kan mahasiswa gitu. Jadi memang kita dituntut harus aktif juga ya Pak. Ya juga betul, ya tujuan jadi jangan berpikiran sempit gitu. Khususnya buat mahasiswa yang baru ya semester tahun pertama gitu, semester 1, 2. Kalau sekarang udah semester 1 ya. Artinya mungkin tugas lagi, tapi itu masih tugas gitu. Sebenarnya itu effort dia. Melatih kemampuan kita juga. Iya, itu dia. Jadi jangan bilang nih dosen kebanyakan tugas gini. Justru kalau misalkan bahas tugas, nanti nggak bakal bertambah segitu aja gitu maksudnya. Jadi ambil sisi positifnya. Jadi kalau jangan ambil negatifnya. Itu sebenarnya kalau bahas tugas ya cuma gitu aja. Mungkin saya yakin juga. Nah, tugas juga pasti di luar ya. Dia juga perlu bisa masuk. Tapi kan kita harus itu untuk mengukur kemampuan dari mahasiswa ya salah satu kita kasih tugas supaya dia lebih berkembang gitu. Tuh teman-teman dengerin, kalau bisa dikasih tugas tuh jangan ngeluh gitu kan. Tapi juga jangan cepat dulu mungkin. Kayak juga kan ada kemampuan, modal tugas kan dan satu lagi di pandemi ini kan ya mungkin kita nulis sedikit ya kualitas dari tugas gitu kan, kasihan juga kan. Hanya kita lagi online seperti ini gitu kita paham gitu kualitas dari tugas pun juga nggak serta-merta harus berat gitu. Kita juga bisa menakar ini berat atau enggak gitu. Artinya kemampuan si mahasiswa itu adalah mengatakan paham definisi yang ada. Disesuaikan itu yang saya lakukan. Oke, Pak, selanjutnya. Ini kalau menurut Bapak nih, dari segi pandangan Bapak, bagaimana sih Pak sebenarnya minat masyarakat nih, khususnya pelajar untuk bidang teknologi itu sendiri? Menurut Bapak nih gimana? Justru, ya kan ada bapak siapa yang bisa menguasai teknologi, dia yang menguasai dunia gitu kan? Benar nggak sih? Iya. Gitu, artinya kita sebagai orang kan sekarang yang proses dulu juga orang teknologi ya Pak.
Nah, itu apalagi di sekarang trennya kan teknologi sedang tadi ya jadi hype-nya Hype ya. banget gitu. Ya, hype banget kan. Makanya ya harusnya sih ini jadi peluang besar gitu ya buat calon-calon mahasiswa kan untuk bisa bergabung di kampus teknologi khususnya IT ini gitu. Coba bayangkan di perusahaan, sebutkan perusahaan mana satupun gitu, berapapun ada nggak yang pakai komputer? Butuh semua. Oke, benar kan? Pasti pakai. Meskipun misalnya dia offline gitu, hanya sebatas Microsoft Excel gitu, jadi pakai teknologi kan? Ada teknologi. Ya, pasti pakai. Jadi artinya peluang untuk bisa nanti berkarir gitu ya di bidang IT ini cukup besar. Jadi bisa dibilang itu sih gitu. Tinggal kita lihat ya takdirnya mungkin ya kalau kita lihat ya kalau kita bagus gitu ya pasti dibarengi dengan skill kita yang mumpuni ya pasti peluang itu jadi lebih besar gitu maksudnya. Tapi Andika dengan yang mungkin yang biasa saja dapat sih dapat, tapi mungkin sedikit banyaknya menyesuaikan nantinya. Perusahaan juga punya kendala tersendiri kan pada saat kita apply gitu ya. Kalau nanti kita bekerja pasti ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Bagian soal yang apa tadi? Menyangkut tentang magang nih Pak. Ya. Magang itu kan untuk mengetahui juga nih di luar itu. Ya. Tentang caranya sedang apa? Ya. Yang sedang apa? Ya. Selain magang di Pautin, pernah nggak Bapak ajak mahasiswa gitu belajar sesuatu untuk? Oke. Ya Betul. Itu bisa dibilang penelitian bersama. Penelitian bersama. Iya. Penelitian bersama sebenarnya sudah berjalan lama sebenarnya. Penelitian bersama dalam artian kegiatan kan kita ada project gitu ya, di masa akhir di mana di situ mahasiswa dibimbing oleh pembimbing itu sebenarnya penelitian bersama gitu, penelitian bersama yang dilakukan oleh dosen dengan mahasiswa dalam koridor dibungkus dengan namanya skripsi dan project itu sebenarnya, dan itu yang harus terus dilakukan, nggak juga untuk di ranah skripsi proyek, tapi di luar itu pun juga harus ada gitu. Misalkan si dosen dia punya project gitu ya, semua project dia bisa melibatkan si mahasiswa untuk bisa membantu pengerjaan proyek tersebut. Nah itu yang merupakan sebuah prestasi sebenarnya yang harus ya artinya sebuah prestasi dari si dosen dan mahasiswa ini. Jadi punya ada nilainya yang bisa dilaporkan dan itu bagus gitu. Itu sebalik. Jadi ada collab ya. Gitu kalau antara mahasiswa dengan dosennya gitu. Semua sebenarnya bukan dalam artian dalam bidang penelitian, tapi dalam bidang pengambilan masyarakat ya itu juga ya kan pokoknya kita nggak jauh-jauh ya, pokoknya ada di dalam itu apa yang bisa kita lakukan nggak cuma hanya dari dosen tapi semua stakeholder ini kan ada mahasiswa juga di situ. Jadi salah kalau beranggapan lah mahasiswa hanya kuliah saja, bukan masuk juga dengan stakeholder gitu. Kalau stakeholder artinya dia juga merupakan individu penting gitu ya. Kalau penting ya kita masuk menyusulkan semua kegiatan di kampus khususnya untuk kegiatan ini. Gitu Jadi memang kayak program magang, project itu ya memang masuknya kayak kalau penelitian itu ya Pak ya. Sama nanti posisinya sekarang masuk itu sama dosen. Nanti kalian mungkin setelah lulus pun gitu ya. Yang dulu kewajiban dosen misalkan dia harus publikasi. Publikasi jurnal. Iya, termasuk jurnal. Itu ilmunya kan. Iya. Artinya pada saat nanti kita ada semua skripsi gitu kan. Setelah selesai ada kewajiban lain, yaitu harus mempublikasikan hasil penelitiannya, hasil penelitian dari proyek gitu. Nah itu yang paling dan artinya ya itu harus artinya bisa sama kan, equal gitu, dosen juga sama publikasi gitu dan masuk juga sama. Itu nanti akan dan sudah berjalan sebenarnya kalau dari kami sudah berjalan. Si mahasiswa pun bukan cuma dosen, mahasiswa juga turut harus sama untuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan khususnya tadi ya kegiatan PKN, kegiatan penelitian, dia harus publikasi dan sebagainya. Karena itu ada
emang ada isiannya seperti itu, ada penilaiannya. Penilaiannya. Ya sekarang ini kan kalau kita lihat kan kalau kita kaitkan dengan akreditasi ya, Iya, akreditasi. Berarti itu juga berpengaruh juga terhadap akreditasi. Itu akreditasi sekarang itu kalau dulu itu kan masih berbasiskan prosesnya, proses seperti apa gitu. Tapi yang sekarang itu berbasiskan outcome-nya, outcome base-nya. Termasuk salah satu yang paling banyak penilaian itu di sisi mahasiswa. Bayangkan. Nah sekarang kita sebagai mahasiswa pasti kan mau dong, prodinya pengen dapat predikat, prodinya baik. Kenapa predikat saya mau tanya? Ya karena itu berpengaruh juga untuk kita lulus gitu kan. Lulus Lulusan apa, kan misalkan? pasti ngeliat nih, lulusan mana nih, akreditasinya. Terus apa? Dalam hal apa misalnya? Apa? Dalam hal apa nanti ya? Skill Misalkan, juga sih Pak. misalkan kita udah tahu nih akreditasi ini, fungsinya untuk apa kira-kira? Dengan akreditasi yang bagus misalkan. Benefitnya apa? Benefitnya perusahaan percaya itu maksudnya apa? Benar nggak? Sekarang siapa yang kita pengen? Benar nggak? Produk kita Iya. baik, benar nggak? Ya kan? Baik sekali lah, gitu kan? Baik sekali bukan baik ya, baik sekali atau unggul ya. Unggul itu artinya seperti apa? Jadi bukan hanya kita saja gitu yang dalam hal ini mampu misalkan ya bisa mensukseskan itu. Justru yang saya bilang tadi, yang sekarang ini semuanya itu yang paling besar ini luaran kan, biasanya kampusnya luarannya. Nah luarannya apa? Mahasiswa. Mahasiswa banyak sendiri ya Pak. Bayangkan termasuk salah satunya kegiatannya apa yang mahasiswa dilakukan, ya kan? PKM-nya, penelitiannya, publikasinya. Kebetulan beberapa publikasi mahasiswa yang sudah berhasil publis itu nilainya besar, benar nggak? Nah maksudnya saya bilang tadi kan, maksudnya jadi praktek untuk kegiatan ini. Nah kita sebagai mahasiswa kalau pengen hasil akreditasi terbaik, ya kita sama-sama begitu. Jadi kalau cuma dalam satu sisi saja, misalkan dari dosennya saja, ya pasti kan kurang. Karena sudah jelas-jelas kan di sini, mahasiswa juga mungkin nilai besar dan melalui akreditasi. Nah, dari mahasiswa juga nanti sama-sama dan itu sudah sosialisasikan. Dan tinggal kita pelaksanaan aja, sama-sama yuk untuk membuat proyek kita baiklah sekali gitu agar nanti pada saat kita lulus enak nih ya. Jadi kita itu punya juga dampak positif ya Pak. kita punya banyak pilihan sekarang nih ya. Pilihannya banyak, kita mau di mana-mana aja, wah enak kan. Enak gitu kan. Bener nggak? Terus lebih dipercaya juga sama perusahaan gitu kan. Oh pasti itu kan mutu. Kalau kita lihat akreditasi kan berarti mutu, bicara mutu. Gitu ya. Kalau misalnya kita nggak usah lihat gini, kita nggak usah tanya-tanya, nggak usah tanya-tanya orang gitu ya. Ini gini, ini apanya gitu. Nanti ada jadwal bersih misalkan. Itu pasti sudah poin plus gitu ya. Kan secara mutu itu seperti apa? Nah ini yang harus ditanggung kita. Nah kalau kita pengen seperti itu, yuk sama-sama gitu. Oh iya, berarti saya harus gimana nih? Harus publikasi kemana ya mungkin ya yang sudah tetapkan kan, harus ke hasil penilaian kita harus ke jurnal letter, akreditasi dan sebagainya. Itu salah satu cara buat kita. Soal aspek tugas saya sendiri Pak. Tugas saya itu kan juga penelitian juga Pak. Betul. Terus nanti hasilnya pun kelihatan. Iya. Ya, gimana? Jadi website atau software atau apapun Ya. Hasil dari tugas itu bisa dijadikan portofolio sih. Oh itu penting sekali. Bisa ya Pak ya. Bisa sekali. Itu sebagai portofolio kita kan kita skill kita di apa gitu di apa namanya ditandai dengan apa yang sudah kita lakukan sebagai salah satu produk dari tugas saya kita. Yang makanya jangan sampai nanti sebenarnya tanya tugas saya tadi ya. Nah, oke. Jadi tugas saya ini jangan sebagai ajang kita pengguguran kewajiban aja. Saya udah ngikutin review ini apa? Jadi cara yang aman aja gitu, habis selesai. Tapi nggak kayak gitu. Makanya kita di situ mengendorse diri kita, mengendorse diri kita supaya apa nih? Kita punya nilai gitu ya. Iya, gitu. Kita tahu nih, ini yang bagusnya nih. Ini kalau saya ambil begini ya pasti berpengaruh juga nanti pada saat kita lulus saya mampu ini gitu. Justru kalau bukti biasa gitu kan, kalau kita dipaksa gitu ngurus diri sendiri untuk bisa melakukan pasti mudah-mudahan itu jauh lebih berhasilnya besar gitu, ketimbang karena kan jelas ya kondisinya gitu. Makanya dengan kondisi seperti itu dan kondisi kita dibatasi waktu, aman segini harus selesai. Bagaimana cara untuk bisa selesai ini, yang susah-susah ini misalkan, tapi kita yakin bisa, pasti bisa dan ya harapnya hasilnya nggak mencederai
apa namanya, proses nggak mencederai hasil gitu. Iya. Itu maksudnya. Tidak mengkhianati hasil ya Betul, Pak. gitu. Jadi emang harus susah-susah gitu, harus capek-capek, harus jalan itu misalkan gitu. Tapi untuk hasil yang bagus ya itu sih caranya. Ya intinya kalau mau hasil yang baik ya harus mau berproses ya Pak, Ya. mau pahit kayak gitu ya. Namanya juga berproses gitu kan Ya, untuk ya. menghasilkan sesuatu Betul. yang baik Ya, gitu. mumpung kita jadi mahasiswa kan, ya mahasiswa itu kan sedang berproses gitu. Iya. Selama 8 semester ini kan berproses. Jadi selama berproses itu, benar itu kita harus ngapain sih? Gitu. Kalau kita diam-diam ya sama aja, justru ambil pulang besar. Makanya saya suka gitu, mahasiswa yang aktif di kalian gitu kan, Iya. gitu kan. Aduh, Tanpa, amin. artinya tanpa menyampingkan Tugas utama wajib kuliah. utama kuliah gitu. Ini kan lebih ke apa namanya? Bagaimana kita memanage waktu sih Pak Ya, kalau ini ya? betul, aktif kan, aktif organisasi dan aktif organisasi juga itu penting banget gitu. Karena pada saat kita bisa kerja, kita sudah terbiasa Sudah gitu, terbiasa. bersosialisasi dengan orang gitu ya, menghadapi audiens seperti ini dibandingkan sama orang yang hanya kuliah terus pulang nggak kegiatan. Kuper gitu ya Pak. Semua kegiatan positif itu pasti nggak ada jeleknya, pasti semua bermanfaat nantinya gitu. Saya yakin kayak gitu. Pasti. Benar kan? Benar, Terus setuju kayak sih, gini Pak. semua orang nggak bisa gitu. Hmm. Saya yakin deh beberapa hal. Di sini itu hal yang susah kalau menurut saya sih. Iya. Skill itu yang nggak bisa didapatkan. Tapi kalau kita nggak berproses, kita nggak mau nyoba ya. Kapan mau bisa? Kapan bisanya, Justru gitu sebagai ya, mahasiswa itu segala sesuatu harus dicobain semua. Betul nggak sih? Iya betul. Sebagai mahasiswa itu saya ulangin ya. Berarti kan baru satu quote of the day. Quote of the day nih guys. Satu gitu ya. Jadi mau kita jadi mahasiswa ya berproses lah begitu. Benar nggak sih? Iya. Coba sesuatu yang belum pernah dirasain gitu. Benar nggak sih? Iya. Ada peluang ini, ada di Coba aja gitu ya. Coba aja. Gimana sih rasanya berproses sih? Gimana cara sih menjadi ketua himpunan gimana? Ya. Kan ada bapak tadi Pak, muda cuma sekali. Itu dia. Jadi manfaatin gitu ya Pak masa mudanya. Namanya kesempatan nggak bisa diambil. Kita nggak mau regret, kita nggak mau Iya. menyesal nanti kita kita nggak bisa ngulang gitu. Iya. Makanya kita yang sudah melaksanakan semua bisa ngasih tahu jangan sampai nyesal, ya masih ada waktu silakan dimanfaatkan segala sesuatu selama itu positif pasti akan mempengaruhi kita ke depannya. Baik gitu ya Pak. Keren banget nih teman-teman. Gimana nih podcast kita hari ini? Seru banget dong pasti bahasannya. Gimana nih Hidayat? Mungkin udah ada ini belum nih? Kan persiapan ya mau magang ya kamu semester ini. Apa ya? Harus dipersiapkan ya gitu. Ya, betul, betul. Nah mungkin nih Pak sebelum kita menutup podcast kita hari ini, biasanya kita tuh ini nih pesan dan kesan nih yang bisa disampaikan oleh narasumber kepada teman-teman semua yang nonton podcast ini gitu. Oke, bisa diikuti ya? Iya. Ya, tadi sih artinya jangan sia-siakan gitu. Manfaatkan gitu sama kita masih jadi mahasiswa. Ya berproses lah, gitu kan. Cobalah sesuatunya itu untuk kegiatan yang untuk menjadi bekal kita ke depannya. Saya harapkan seperti itu, tapi kan mungkin nggak tahu nih. Setiap orang pasti beda-beda. Dari sisi misalkan dari sisi finansial gitu ya. Terpaksa yang harusnya wajib-wajibnya berproses di bidang untuk bisa membekali diri dia di skill, jadinya karena kebutuhan itu jadi harus bekerja. Itu di luar case. Iya. Tapi kalau kita dari sisi finansial misalkan itu sudah terpenuhi ya, gitu misalkan gitu. Artinya nggak ada kendala apa-apa kan? Berarti kan waktu banyak gitu. Salah kalau misalkan kita nggak mau itu, kita menyanyiakan itu. Misalkan kita sudah punya banyak itu kita malas-malasan misalkan gitu kan, bawa waktu cuma, nah itu yang sangat disayangkan. Jadi sebelum sesal itu di depan masih ada waktu gitu ya. Isi semua kegiatan ini tujuannya baik agar membekali diri kita untuk masa depan yang lebih baik. Artinya skill yang kita punya itu apa? Jadi kalau misalnya kita mau tanya nih, saya mau Hidayat, saya bisa apa sih? Siapa? Unggulan ya Pak? Nah, Codingnya pada dia saat saya tanya ke Vidya itu ya, Iya. bisa apa? Bingung. Saya bisa setengah. Saya ini bisa setengah. Ini bisa setengah. Itu salah. Jadi pada saat orang ngejar ini, wah kamu jago ini, kok kompetisi di situ ya. punya value gitu, Iya. punya poin di situ. Gitu. Karena sekarang kita nggak bisa di cover semua.
Iya. Jadi untuk bisa ini apa? Untuk ini kayak coba analisis desain testing. Iya. Nah, coding testing ya terakhir kayak implementasi gitu kan. Bayangkan itu ada berapa unsur kan. Nah, nggak bisa di cover semua. Ini jagonya ini jagonya ini collab. Nah, kita nggak usah marut gitu. Ini aja dikencengin, di apa? Dikhususkan agar skill kita pada saat orang lihat saya ini orang ini loh. Gitu. Saya mau proklamirkan saya orang ini loh. Jadi kalau minta orang minta saya tentang ini, saya orangnya gitu. Saya bisa apa? Saya bisa Bagi paling depan. saya bisa membuat ini selesai gitu maksudnya. Maksudnya Saya bisa diandalkan lah Bisa gitu. diandalkan ya. Gitu. punya spesialisasi Pak. Itu. Jadi kalau misalnya saya sama kuliah gitu ya nggak punya spesialisasi, itu patut tanyakan. Kita nggak berarti bisa dibilang belum berhasil meskipun kita jago-jago tapi jago-jago cuma setengah. Oh, Nah, itu yang sama saya kan. Tapi harus menentukan fokusnya dulu. Fokus. Fokusnya. Ya, itu pertanyaan sama kalau saat kita ngapain kerjaan. Kamu jago di mana? Jadi harus terarah ya Pak ya. Iya. Gitu. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Oke. Saya mungkin sedikitnya ini menjadi apa ya motivasi lah ya. Iya, motivasi nih teman-teman semua yang nonton podcast ini. Intinya kalian. Nah, iya. Tapi pada saat semester berapa kita juga apa? Kalau saya belum bisa menjawab, berarti ada yang salah di proses. Oke. Itu sih paling. Jadi intinya ya selama kalian jadi mahasiswa tuh ya manfaatkan waktu ya Pak. Betul. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin karena masa muda itu cuma sekali. Jadi ya banyak-banyakin aja ilmunya gitu ya Pak yang bermanfaat buat bekal kalian nanti. Gitu. Nah gimana nih Hidayat podcast kali Ya ini? pastinya apa ya sangat banyak sekali informasi masukan dari. Jadi bayangkan ada banyak yang harus dilakukan juga sih Pak. Masih masa turun ada yang banyak Ya, itu dia. ketinggalan itu. Iya. Iya. Jadi dikejar tuh ya ketertinggalannya nih teman-teman gitu. Jangan bertahan terus apalagi lagi Covid kayak gini Jadi kan. jangan jadi kaum perubahan ya. Jangan jadi kaum berbahan harus aktif gitu kan. Biar nanti kita pun hasilnya ya baik gitu. Kita mengupgrade diri kita menjadi lebih baik ya Pak. Kayak gitu. Nah oke teman-teman, sekarang kita sudah di penghujung acara dari podcast kita hari ini. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bagus banyak. atas waktunya. Ya, sudah mengundang saya di sini. Gitu bisa sharing. Sharing. Sharing ya, bukan sebagai saya yang hadir di sini. Jangan dibilang saya lebih gimana gitu, tapi ini lebih ke sharing. aja. Sharing. Enjoy ya Pak. Karena Bagi mungkin ilmu. kayaknya sudah duluan gitu. Artinya berarti kan apa yang mungkin belum dapat mungkin sedikit banyak yang menerima. Oke. Gitu sih. Kayak Oke, gitu, terima kasih banyak. Baik, saya Vidyawati Dewi pamit undur diri Saya dari Desa Sastra juga pamit undur diri. dan Pak Kus. Ya, saya juga